Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikamnya, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Talabuka anhu, engkau memohon sesuatu dari Allah, ittihamun lahu, itu merupakan tuduhanmu bahwa Allah tidak mengetahui tentang dirimu. Wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka. Engkau mencari Allah, para pencari Tuhan, engkau mencari Allah, itu merupakan tanda jauhnya engkau dari Allah. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Dan engkau meminta sesuatu kepada selain Allah, likillati hayaika, menunjukkan sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi liwujudi budika anhu. Dan engkau mencari selain Allah untuk memberikan pertolongan, ini menandakan keberadaanmu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan sudah di tingkat torikoh, di tingkat hakikat. Kalau tingkat syariat, kita butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. An-nasu yaqdabu hina yus'alu. Wallahu yaqdabu illam yus'al. Manusia itu kalau diminta terus, itu akan marah. Tapi kalau Allah nggak diminta, Allah akan marah. Ini tingkatan syariah. Dan sesuatu yang wajar-wajar saja, boleh gitu. Bahkan dalam sebuah hadis, sampai sendalmu putus, mintalah pertolongan kepada Allah. Untuk tingkatan toriko atau hakikat, masuk kepada perkataannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya ingin sistematik perkataan beliau. Pertama, talabuka minhu ittihamun lahu. Engkau meminta sesuatu kepada Allah, itu merupakan tuduhan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirimu. Sedangkan Allah sudah mengatakan Allah mengetahui sirran wa alaniyah. Baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Allah tahu apa yang kita hadapi dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan dibakar. Api sudah menyala. Beliau hanya membaca
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah yang memberikan pertolongan. Dia hanya mengatakan itu saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi aku Allah yang memberikan pertolongan. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Sampai malaikat berkata minta kepada Allah. Jangan hanya berzikir saja. Jangan hanya memuji saja. Minta apa yang kamu mau. Maka kata Nabi Ibrahim, hasbi bi ilmihi bihali. Cukup bagiku karena aku yakin bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi atas diriku. Nggak usah, nggak usah diminta, Allah udah tahu. Gitu. Seperti ada ikhwan datang ke Abah, Abah minta maaf, Abah minta maaf, Abah minta maaf. Kata Abah nggak usah minta maaf. Sebelum minta maaf, Abah sudah memberikan maaf. Ya kalau secara syariat, makom syariat ya wajar minta maaf. Tapi kalau sudah hakikat, sudah toriko, ya itu sudah bermain hati. Cukup mengatakan dengan hati sampai duduk di hadapan Abah. Seperti para sahabat duduk di hadapan Rasulullah dan di hadapan makam Rasulullah membaca walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka punya hajat, maka mereka datang kepada Rasulullah, berdoa di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah membantu mereka berdoa kepada Allah. Maka doanya pasti akan dikabulkan. Duduk di hadapan Abah, utarakan dalam hati apa yang kita inginkan. Inilah yang dilakukan oleh Abah. Ketika Abah mengatakan Abah tidak pernah menyodorkan air kepada Abah Anom. Bukan berarti Abah tidak yakin dengan Abah Anom. Tapi itu merupakan keyakinan yang luar biasa. Abah bawa air ke madrasah. Nggak usah disentuh dengan tangannya. Dilihat saja, yakin energinya, cahayanya sudah masuk ke dalam air yang dibawa. Tapi tidak salah kalau Ikhwan membawa air dan menyodorkan kepada Abah. Untuk tingkatan-tingkatan tertentu, udah nggak perlu gitu. Salaman kepada Abah sudah berteriak di hadapan Abah dan di dalam hati. Begitu pula di hadapan Allah gitu. Jadi gimana? Ya sudah itulah yang diajarkan dalam Thariqah, zikir aja udah. Zikir saja sudah. Bahkan bahasa Abah jangan mendikte Allah. Perbanyak zikir. Karena dalam zikir itu ada doa. Dan Allah akan tahu apa yang ada di dalam hati. Bahkan doa itu kan kalau secara syariat diulang-ulang. Diulang-ulang, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Tapi kalau secara toriko, sesuatu permintaan yang diulang-ulang lebih pantas diajukan kepada orang yang mudah lupa. Sesuatu yang lupa. Gitu. Kenapa datang ke saya misalnya, diminta lagi, nanti mau acara dipesenin lagi. Ya iya jangan lupa ya, besok acara manakib.
Kenapa? Karena bisa jadi saya lupa gitu. Lupa dengan acara besok. Tapi apakah Allah lupa? Itu kan sifat yang nggak mungkin terjadi bagi Allah. Tapi itu tingkatan toriko. Jadi kuncinya apa? Udah zikir aja sudah gitu. Zikir saja gitu. Dalam zikirmu Allah sudah tahu apa yang kamu inginkan. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Tapi kalau engkau meminta sesuatu kepada selain Allah, meminta menyandarkan rezekimu kepada selain Allah, menyandarkan pertolongan kepada selain Allah, menyandarkan perlindungan kepada selain Allah. Ini likillati hayaika minhu. Menunjukkan kamu nggak punya rasa malu di hadapan Allah. Allah udah ngasih begitu banyak, jantungmu bisa bergerak, itu karena Allah yang menggerakkan. Hidungmu bisa menghirup oksigen karena Allah yang bisa memisahkan. Masa yang sepele-sepele malah kepada yang lain gitu. Kepada yang lain. Jadi Ustadz boleh nggak kita minta tolong kepada orang? Jangan meminta. Itulah yang diajarkan dalam Toriko. Jangan minta. Dikasih ambil. Kalaupun meminta, jadikan itu sebagai perantara, sebagai ikhtiar gitu. Tetap mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah nih, pengen usaha, tapi perlu modal. Ya udah datang ke Kiai Mustafa. Tapi sebagai ikhtiar saja ketika Kiai Mustafa tidak memberikan ya sudah. Toh tujuan utama adalah mintanya kepada Allah ya udah gitu. Allah belum memberikan melalui Kiai Mustafa, datang lagi ke Pak Haji Wahyuno gitu. Jadi tidak menyandarkan anta furun bima anta anhu ais wa anta abdun bima anta anhu tami. Kamu akan menjadi budak bagi orang yang benar-benar kamu harapkan, menyandarkan, disuruh A mau A, suruh B mau B. Ini kalau orangnya bertentangan dengan Allah kan bahaya. Tapi kalau kita nggak punya kepentingan dengan orang, kita merdeka. Dia mau marah, kayak dia mau kesal, masa bodoh. Begitu pula kita dalam bertoriko nih. Yang kita lihat itu guru mursyid, udah kita guru mursyid. Yang kita pengen guru mursyid ridho sama kita. Yang mau yang lain gak mau ridho, masa bodoh lah. Yang penting guru mursyid ridho sama kita, ngaku kita sebagai mengakui kita sebagai murid, udah perjalanan seperti itu. Watola bukalahu goibatun anhu minka. Kamu mencari Allah gitu. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu tanda bahwa dirimu, engkau masih merasa dirimu jauh dari Allah gitu. Sedangkan Allah sudah mengatakan akrobu min hablil warid. Akrobu min hablil warid. Lebih dekat dengan urat nadi. Ngapain nyari-nyari lagi? Bukan mencari Allah, tapi menghidupkan perasaan kita, rasa kita untuk merasa dekat kepada Allah. Allah nggak kemana-mana. Allah dari dulu tidak pernah kemana-mana. Di situ aja Allah. Cuman hati kita yang kemana-mana. Maka zikir khofi adalah metode yang paling baik untuk membangkitkan rasa agar merasakan kedekatan kita dengan Allah. Mau kemana? Mau ke gunung. Ngapain? Mencari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Hamzah Fansuri.
Hamzah Fansuri di kota Mekah mencari Tuhan terlalu payah dari Kudus, dari Baros sampai ke Kudus, akhirnya mendapatkan di dalam rumah. Jadi kata Hamzah Fansuri, saya mencari Allah ke Mekah nggak ketemu, di Ka'bah nggak ketemu, di Sumatera nggak ketemu, di Aceh nggak ketemu. Akhirnya mendapatkan di dalam rumah apa? Di hati, di hati. Jadi Allah nggak kemana-mana, cuman bagaimana membuka hati kita agar merasakan kedekatan dengan Allah. Seperti yang sebelumnya yang kita baca, jangan mengira Allah itu terhijab. Ada hijab di hadapan Allah. Kenapa? Kalau kita mengatakan, waduh ada hijab nih di hadapan Allah, maka maknanya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Karena nggak mungkin sesuatu menutupi Allah kalau itu bukan yang lebih besar. Kan gitu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Bagaimana kamu berpikir Allah tertutup dengan sesuatu? Sedangkan Allah itu maha nampak dan Allah itu maha besar. Siapa bisa menutupi Allah gitu. Jadi bukan ingin membuka hijab Allah tapi membuka hijab yang ada di dalam hati, yang ada di hati kita. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Kalau engkau mencari penolong selain Allah, itu membuktikan kamu itu benar-benar jauh dari Allah. Kalaupun mau cari orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemana? Ke Abah, ke Sinarasa. Kenapa? Karena Abah dekat dengan Allah. Biar hati kita muncul rasa dekat dengan Allah. Jadi tujuan utamanya tetap Allah gitu. Tujuan utama tetap Allah, bergaul dengan orang-orang yang membangkitkan rasa merasakan dekat dengan Allah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.